Kedua, dia bilang Tuhan adalah keselamatanku. Keselamatan ini bisa dua versi, yaitu keselamatan secara rohani, yaitu dibebaskan dari murka hukuman Allah karena dosa, tapi bisa dibebaskan dari problem-problem dan kesulitan jasmani. Nah, kelihatannya yang Daud maksudkan dengan Tuhan adalah keselamatan, dia tidak menghubungkan dengan masalah rohani, masalah dosa, tidak. Tapi karena seperti saya bilang tadi, dia berada dalam kesulitan yang besar karena dikejar-kejar musuhnya. Coba saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Ayat 3. Tentara berkemah mengepung aku, timbul peperangan melawan aku. Jadi memang Daud ini lagi berada dalam kesulitan yang besar. Ya, ditabiskan Urapi jadi raja bukannya naik tahta. Sebelumnya kan hidupnya enak-enak saja, urus kambing domba ya di padang. Aku ini si gembala domba. Ya, tenang-tenang saja. Tiba-tiba datang Samuel, Urapi dia jadi raja. Coba raja lama sudah lengser bagus, belum lengser. Gara-gara itu hidupnya jadi susah. Sebelumnya hidupnya tenang-tenang, gara-gara jadi raja ini maka hidup susah. Hidupnya tenang-tenang, begitu jadi presiden hidup susah. Makanya Gus Dur bilang dosa apa itu orang sampai Tuhan jadikan dia presiden ya. Nah, jadi saudara-saudara, dia mengalami kesulitan. Karena dia mengalami kesulitan, lalu dia menghubungkan Tuhan adalah keselamatanku. Keselamatan ini dia hubungkan bukan dengan keselamatan kekal, tapi keselamatan dari musuh-musuh dan persoalan-persoalan. Itu muncul di dalam Mazmur dia yang lain. Misalnya Mazmur 18. Ayat 1. Dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman musuhnya dan dari tangan Saul. Lalu dia bilang ayat 3, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batu tempat berlindung perisai, tanduk keselamatanku. Berarti selamatnya bukan dari dosa, bukan selamat kekal, bukan, tapi selamat dari musuhnya, yaitu Saul. Atau contoh lain, Keluaran 15, 2, 4. Tuhan itu keselamatanku. Dari apa? Ayat 3. Tuhan pahlawan perang. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut, dan para perwiranya, pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau. Berarti dengan matinya orang-orang Mesir, Firaun dan tentara-tentaranya yang kejar orang Israel, Tuhan itu keselamatanku. Jadi keselamatan bisa rohani, tapi bisa jasmani. Dalam konteks Mazmur ini, keselamatan secara jasmani. Problem besar, kesulitan, penderitaan, nyawa terancam, tapi Tuhan adalah keselamatan. Itu pengakuan Daud. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah, dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Solo. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.